bisa amal kita itu menjadi hilang, menjadi gugur seperti debu yang berterbangan, yaitu ketika kita melakukan yang namanya takabur. Apa namanya? Takabur. Pernah dengar kata-kata takabur? Apa beda ujub dengan takabur? Mendahului Allah. Apa lagi takabur? Takabur bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesianya takabur apa? Bahasa Indonesianya sombong. Takabur adalah sombong. Oke? Ujub kita bedakan tipis ya. Kalau ujub merasa dia paling taat secara pribadi. Kalau takabur merasa dirinya sombong. Sombong itu adalah sombong. Dia selalu merasa dirinya paling benar walaupun dia salah. Dia selalu merasa paling banyak ilmu. Dia selalu merasa dia itu lebih banyak tahu. Itu sombong. Makanya kenapa berdebat dalam agama Islam tidak terlalu dianjurkan. Makanya ada dalil tentang dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajak orang itu kepada kebaikan dengan jalan yang benar dan mau'izah dan pengaturan yang benar. Ya, dan dengan bahasa yang benar, wajadilhum billati hiya ahsan, dan perdebatlah dan lawanlah seseorang dengan cara yang baik. Kenapa berdebat tidak terlalu dianjurkan dengan ajaran agama Islam? Karena perdebatan hanya akan membuat kesombongan, merasa diri paling pintar, memuaskan akal, tapi tak mendatangkan iman. Makanya kalau sudah ada perdebatan, ibu hindarkan. Dimanapun itu, tidak boleh. Ya, tidak boleh dilawan. Karena kalau kita takabur, kalau kita berdebat, ada kemungkinan kita akan menjadi orang yang sombong, merasa lebih pintar dibanding orang, merasa lebih baik dibanding orang, merasa lebih taat dibanding orang, merasa lebih berilmu dibanding orang. Kalau kita belajar pada ulama-ulama terdahulu, ilmunya luar biasa. Minder kita. Imam Syafi'i itu hafal Quran usia 7 tahun. Hafal kitab Al-Muwatta, kitab gurunya Imam Malik itu usia 10 tahun. Hafal 30.000 hadis itu di usia 15 tahun. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Maliki. Imam Maliki punya murid namanya Imam Hambali. Kalau Imam Abu Hanifah lain tempatnya. Ini orang 4 ulama mazhab ini berilmu semua ini. Ada Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i, punya murid Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi dia lain sendiri. Tapi keempat-empat ini jauh dari kesombongan. Tidak pernah membenarkan ilmunya di atas ilmu orang lain. Masya Allah. Sementara kita sibuk dengan berdebat soal agama. Coba kita bayangkan. Yang menganjurkan kita kunut subuh itu adalah Imam Syafi'i. Jadi kalau ibu ada kunut subuh, ada kunut witir, itu yang menganjurkan adalah Imam Syafi'i. Oke? Sementara Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi itu tidak menganjurkan kunut subuh. Suatu ketika Imam Syafi'i itu sholat di masjid lingkungannya Imam Hanafi. Waktu itu Imam Syafi'i menjadi imam dan sahabat menjadi makmum. Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Imam Syafi'i, "Hei Imam, apa engkau tidak kunut? Sementara engkau menganjurkan kami kunut?" Apa kata Imam Syafi'i? Kita ini sedang sholat di lingkungan masjidnya Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Saya hargai pendapatnya. Luar biasa. Sama-sama pintar, tapi tak sombong. Kita lain cerita. Ada pakai action setelah itu ya kan? Nah, gitu ya. Nah, gitu ya, ibu-ibu yang saya sayangikan Allah. Nah, jadi ini yang kita maksud bahwa orang dulu dia jadi ada kaidah dalam menuntut ilmu. Yang aku katakan benar ada kemungkinan salah. Yang kau katakan salah ada kemungkinan benar. Itu ulama madhab. Coba guru dan murid. Masya Allah azannya. Lama lagi ya.
23 menit lagi azan. Ya kita berhenti 10 menit 15 menit lagi ya. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, misalnya seperti ini. Antara tadi Imam Maliki punya murid siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid siapa? Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi itu lain sendiri ya. Bayangkan mereka guru dan murid tapi sering berbeda dalam hal ilmu. Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan wudhu suami istri batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Syafi'i batal, Imam Hanafi tidak batal. Imam Maliki batal kalau muncul syahwat aja. Padahal tadi saya bilang Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i, guru dan murid berbeda pendapat. Masya Allah, Imam Maliki mengarang kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i mengarang kitab Guru dan murid saling sayang, perbedaan pendapat, saling menghargai karena dua-duanya bersumber dari. Saya teringat suatu ketika Imam Malik mengarang sebuah kitab namanya kitab Al-Muwatta. Saking mantapnya kitabnya sampai ingin dijadikan undang-undang di kota Madinah. Lalu apa katanya? Jangan jadikan kitabku sebagai undang-undang karena bisa jadi pendapat muridku Imam Syafi'i lebih hebat dibanding pendapatku. Tidak ada kesombongan. Semakin tinggi ilmu, semakin tidak merasa terlalu benar. Semakin tinggi ilmu, semakin menghargai orang lain. Kalau ada orang tinggi ilmu tetapi tidak menghargai orang lain, merasa diri paling benar, itu cuman hardware-nya, software-nya belum lagi. Maka ada semacam kaidah, siapa yang masih menyalahkan orang lain, maka dia belum belajar. Siapa yang menyalahkan diri sendiri, maka dia sedang belajar. Siapa yang tidak menyalahkan siapa-siapa selagi tidak melanggar syariat,